I will say for Indonesia, in the preview, I definitely marked them as, one of the worst teams with kind of no hope. I will say that this game proved to me that I was like, actually, there's actually a lot of hope in this Indonesian side because their team is so young. But not only that, we already highlighted them. Sayedi, Ferdinand Struijk, the midfielders, Ivar Jenner and Justin Hubner. They play the game right. I think for Indonesia over the next 4 or 5 years, for them to be truly successful and become a solid mid-tier team in Asia, all they need to do, first off, develop that insane talent they already have. But then secondly, hopefully, get rid of the liabilities that exist in the defensive end because you're only as strong as your weakest link. Now, unfortunately for Indonesia, their weakest link is way too much of a liability to the point where I don't see them ever winning a game against a very competitive side. But if they fix those defensive pieces and just get a lot more sturdy and then they have a much more experienced offense that they already have, Indonesia might be a decent mid-tier side in Asia. Kalau saya tengok lah kan, sekarang nih ramai media-media asing yang menyoroti tentang perkembangan timnas Indonesia. Apalagi sekarang ini Indonesia setiap kali penampilan mereka pasti akan membuat kejutan demi kejutan. Sehingga media-media Inggris melihat perkembangan timnas Indonesia memang jauh berbeda dari dulu sampai sekarang ya. Sekarang sudah terlihat satu-satunya yang ada di ASEAN ini yang telah berjaya ke putaran yang ketiga adalah timnas Indonesia. Dan inilah yang membuatkan negara Indonesia itu sendiri dari segi persepak bolaan mereka terangkat ya. Dan secara tidak langsung negara Indonesia bisa dikenali ya. Bukan saja dari segi sepak bola tetapi secara tidak langsung negara Indonesia itu sendiri akan dapat diperkenalkan ke serata dunia. Dan melihat tentang perkembangan timnas Indonesia dengan hadirnya pemain-pemain keturunan dan juga penampilan mereka itu yang membuat media-media asing turut menyoroti ya timnas Indonesia sehingga ramai media-media asing dan juga penggemar-penggemar sepak bola dari luar negara datang ke Indonesia, datang ke Stadion Gelora Bung Karno melihat penampilan timnas Indonesia yang sungguh jauh berbeda ya. Penampilan mereka jauh lebih baik saat ini. Dan inilah satu kesempatan untuk Indonesia untuk memperkenalkan budaya dari segi tempat-tempat perwisataan di Indonesia. Bukan sekadar orang-orang asing nih datang ke Indonesia di samping melihat persepak bolaan di Indonesia, tapi di situ juga ruang mereka untuk mengambil ruang untuk berlibur di Indonesia, guys. Jadi sehingga ini merupakan pujian yang telah dilakukan oleh negara asing terhadap perkembangan persepak bolaan di Indonesia. Itu yang saya lihat sekarang ini, timnas Indonesia sangat ramai mata tertumpu pada timnas Indonesia, guys. And the team that your viewers are gonna love this is Indonesia. Indonesia, baby, let's go. I was gonna say the same thing. Indonesia, smash the like button. I think we're seeing a serious power shift inside. Let's just focus on Southeast Asia for a second. All right, Vietnam have kind of been on top while Park Hang-seo was the manager for the past couple years. Thailand were right behind, and Indonesia was kind of like battling Malaysia for like 3rd place. Now I think we're seeing, at the past Asian Cup, the first time that they've made the knockouts in their history, massive deal, the fact that they just booty spanked arch rivals Vietnam so bad they sacked Tengok. and are basically Pengamat luar negara nih, guys, round 3 of World Cup qualifying. Dari Amerika Serikat. That might be where the story ends, but that still is a massive improvement from years prior. And we're looking at their U23. Ini 23, just beat U23. South Korea earlier today on penalties and qualified for the Olympics. I want to say the first time ever. Somebody check me. It might not be the first time, but they're in the semifinals now. And damn near half the starting 11 that's in the U23 team was in the Asian Cup. Oh yeah, That's how young they are, man. They're the youngest team at the Asian Cup as well, and they made the tim knockouts. termuda. They kind of collapsed against Australia, but It's Asian La Masia, bro. dude, it's insane right now, and a lot of that is because of their dual national program, which has completely transformed Indonesia, and it's something that Vietnam, they don't have a dual nat program. Malaysia does, but it's not bringing in the same amount of talent as Indonesia. And I think, but also with Indonesia, you see a country that is so football crazed.
they're willing to Betul. invest the resources into getting the program where it needs to be. Is it corrupt as hell? You goddamn Gila right. bola ya, But at least digelar there's going gitu. to be positive movement, and we can see that at the youth level and at the senior level. So I think Indonesia, will they qualify for 2026? I don't think they will, but I think they will qualify for the next World Cup in 2030, and I think they will make the knockouts again in the 2027 Asian Cup. Yeah. Yeah. You stole my pick completely, and that's not to pander to my viewers or anything. But I also took the question the same way. Future, just what team has a really good youth coming up? Betul lah, bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia, semuanya pemain-pemain dalam usia yang muda ya guys, seperti Rafael Strike ya, ramai lagi pemain-pemain yang baru gabung dengan timnas Indonesia ini, usia mereka masih muda, dan untuk dalam tempo 5 tahun ke depan ya, untuk timnas Indonesia ini, sekiranya mereka konsisten dengan apa yang mereka ada sekarang dan meningkatkan lagi kualitas kemahiran masing-masing, untuk 5 tahun ke depan Indonesia pasti bukan sekadar berada di 100 besar peringkat ranking ya. Saya kira mungkin berada mungkin 80 ataupun 70. Sebab melihat daripada 133 sebelum ini ya, Indonesia sekarang 129 ranking peringkat FIFA. Bayangkan dalam tempo 5 tahun ke hadapan, pemain-pemain ini dengan begitu beberapa lagi yang bakal akan digabungkan dari usia muda. Jadi kekuatan itu guys, dia maintain, dan juga dari segi pemain-pemain itu sendiri, mereka semua nih mempunyai pengalaman yang luas ya bermain di Liga Eropa. Jadi bila saya melihat penampilan mereka ya, mereka sama seperti pemain-pemain Eropa. Jadi itulah kesannya terhadap Indonesia. Lagi-lagi Indonesia ini kan memang dari segi sepak bola memang dikatakan memang gila ya, fans Indonesia ini kalau sepak bola. Lihat saja bagaimana dukungan mereka terhadap timnas Indonesia, sehingga memenuhi stadion yang boleh mencapai 80,000 kapasiti ya, dalam stadion itu dipenuhi oleh penggemar-penggemar sepak bola, Ultras Garuda dan juga pendukung-pendukung timnas Indonesia. Jadi kalau itu pun sudah berlaku ya, apatah lagi untuk federasi melakukan yang terbaik untuk penggemar-penggemar sepak bola di Indonesia, maka itulah saya lihat Pak Erick Thohir dan juga bersama dengan federasi ya, membawa masuk pemain-pemain yang mempunyai grade A ya, seperti Jay Ijes yang bermain di Liga Italia, kasta tertinggi. Ini Jay Ijes nih dibawa masuk dalam timnas Indonesia. Jadi dari segi kekuatan pemain-pemain timnas Indonesia itu bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik, dan pendukung-pendukung pasti akan rasa berpuas hati dengan penampilan timnas Indonesia. Itu yang dikatakan pendukung timnas Indonesia ini sangat gila guys. Jadi memang sangat berbaloi bila penampilan timnas Indonesia itu melakukan yang terbaik, dan juga semua orang sangat berpuas hati atas penampilan timnas Indonesia saat ini guys. Out to Saudi Arabia and just got a very important 1-1 draw, but the energy of these kids, man, the energy of this team, man, exhausting to watch. And I can't believe how much effort they put out on the field in this game overall, as it was completely back and forth football. This game was lit. Indonesia have arrived at the AFC World Cup qualifying stage. Sudah tiba masanya. Honestly, I thought this was going to be a Martin Paes juga disebut. class. Betul. This team Kalau dilihat pertahanan benteng terakhir untuk timnas Indonesia dengan hadirnya Martin Paes, saya lihat itu merupakan satu kekuatan yang sangat besar ya terhadap timnas Indonesia, karena sungguh pun penyerang-penyerang pihak lawan boleh melepasi ya pertahanan timnas Indonesia, tetapi yang paling pentingnya adalah benteng pertahanan terakhir. Dan saya sendiri sudah melihat bagaimana penampilan Martin Paes ya ketika menentang timnas Australia. Di situ tendangan yang begitu kencang yang telah dilakukan oleh penyerang-penyerang timnas Australia bisa ditepis ya oleh Martin Paes, yang memang satu kejutan lah apabila dia dapat menghalang ya daripada diterobos masuk. Kita lihat cuplikan ini.
Nah, itu adalah merupakan penampilan Martin Paes. Jadi dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, mereka sudah disusun rapi ya, dengan pemain-pemain grade A, dan juga akhir sekali dengan pertahanan terakhir yaitu Martin Paes. 2 perlawanan pada kualifikasi putaran yang ketiga ini, man of the match adalah Martin Paes. Jadi untuk keseluruhannya semua sudah berusaha bekerja sama ya dalam satu tim. Memang dari segi kombinasi sesama mereka sungguh pun dalam tempo yang singkat ya, Coach Sintayong membentuk tim ini, memberi mereka strategi, mereka dapat mempraktik dalam lapangan guys. Nah, bayangkan saja 2 perlawanan menentang Arab Saudi dan juga Australia. Kedua-dua perlawanan itu memang cukup solid timnas Indonesia lakukan ya penampilan mereka. Jadi inilah perkara yang menjadikan orang asing turut menyoroti ya tentang perkembangan sepak bola di Indonesia, bukan sekadar karena ultrasnya yang begitu ramai, tetapi dari segi penampilan timnas Indonesia. Dan sudah tiba saatnya ya timnas Indonesia menunjukkan ataupun membuktikan bahwa timnas mereka ini bukan sebarangan. Karena apa? Kesan daripada penjajahan suatu ketika dulu, hari ini timnas Belanda ya memberi ruang dan juga sangat berbesar hati untuk melepaskan pemain-pemain dari Belanda ini untuk membela merah putih. Dan kebanyakan daripada pemain-pemain naturalisasi ini adalah yang berketurunan Indonesia. Jadi inilah saatnya mereka untuk membela timnas Indonesia, untuk mengangkat sepak bola di Indonesia. Jadi di Indonesia nih, setahu saya, dia penggemar sepak bolanya itu hampir 80% daripada jumlah penduduk di Indonesia tuh. Coba bayangkan guys, 300 juta jiwa, 300 juta jiwa penduduk ataupun warga Indonesia ini menggemari sepak bola, itu adalah 80% daripada jumlah penduduk. Bayangkan begitu ramai. Jadi kalau sepak bola di Indonesia itu dibuat dengan kaleng-kaleng ataupun secara tidak betul-betul serius, maka amat rugilah. Tetapi apa yang saya lihat di Indonesia, memang seiring ya, dari segi penggemar sepak bolanya yang cukup fanatik terhadap dunia sepak bola, dan juga dari segi manajemen timnas Indonesia saat ini yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir memang cukup mantap ya. Dia betul-betul menjaga timnas Indonesia ini dan juga menjadikan timnas Indonesia ini terkenal bukan saja di Asia Tenggara, malah saat ini Indonesia terkenal serata dunia, satu-satunya di ASEAN yang telah berjaya melaju pada putaran yang ketiga adalah timnas Indonesia guys saat ini. Nah, jadi inilah komentar-komentar daripada media asing melihat penampilan timnas Indonesia saat ini, yang mana tertumpu ya, seluruh mata tertumpu pada timnas Indonesia. Karena apa? Indonesia dalam grup C ini betul-betul berada ranking paling bawah guys. Tetapi mereka bisa mengimbangi timnas Arab Saudi, bisa mengimbangi timnas Australia. Jadi ini menunjukkan bahwa atas kertas timnas Indonesia berada ranking 133. Tetapi pada hakikatnya, pada perlawanan sebenar, itulah merupakan kekuatan sebenar timnas Indonesia. Jadi perjuangan timnas Indonesia selangkah lagi akan ke final guys. Jadi melihat tentang pemain-pemain timnas Indonesia, memang saya yakin dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini bisa mereka melaju pada putaran seterusnya dan berpeluang besar untuk sampai ke final. Jadi kita doakan agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya, dan sampai ke final guys. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.